wedi nyalang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita Bitara FM. Kali ini kita mau share tentang bagaimana cara kita kultur kutu air menggunakan green water. Karena dulu kita pakainya juga green water dengan media yang apa adanya. Ini saya pakai box aja, box gini. Kita buat contoh. Dulu saya pakainya botol gas, tapi saat boom itu belum bisa cover buat pakan ikan saya, makanya saya pindah ke kolam yang kemarin. Nah, ini kita share bagaimana cara membuat green water. Yang kita siapin cuman tetap wadah sama air ya, wadah sama air putih. Ini air dari PDAM. Terus di sini ada pupuk fermentasi. Terus ini ada starter green water E4 aktif. Pertama kita starter. Kalau green water kita memang butuh starter. Nah, starter udah masuk dikit aja. Terus pupuk kita kasih, kalau segitu itu paling butuhnya segini aja. Nah, segini dikit, pak kecil, sama E4 dan molase, tapi saya pakainya E4 aktif. Nah, ini. Nah, cara membuatnya seperti ini. Ini saya di indoor, bukan di outdoor. Kalau di outdoor lebih cepat, kita di indoor, tapi masih ada cahaya masuk ini. Nah, ini hari pertama kita cukup aduk kayak gini. Kita aduk aja kayak seperti ini. Nah, seperti ini. Kita setiap hari kita aduk terus biar amoniaknya naik dan cepat jadi hijau. Biasanya dalam kurun waktu 5 hari itu udah hijau. Besok kita update lagi sembari kita kasih tahu ini pupuknya isinya apa aja. Nah, ini hari keempat ya teman-teman. Kita lihat jentik nyamuk udah bisa hidup, udah hidup lah, hidup di sini, berkembang biak di sini. Itu tandanya green water kita berhasil. Green water kita berhasil. Kita cek juga airnya juga hijau, sudah hijau, mulai hijau. Kalau hari pertama kemarin kan banyak air putihnya, green waternya, starternya kita sedikit. Nah, ini saya di indoor. Lebih bagus lagi itu kalau di outdoor. Karena apa? Syarat green water cepat jadi itu dia banyak kena sinar matahari. Jadi kalau pagi sampai sore kena sinar matahari itu dia lebih cepat jadinya. Kalau di outdoor gini kan, tempat saya ini kena sinar mataharinya nggak langsung, sudah nggak langsung juga minim. Jadi hari keempat ini nggak begitu hijau. Cuman kalau dilihat itu udah bisa buat hidup jentik nyamuk, yang tandanya berarti di tempat ini udah bisa kita kasih starter. Nanti kita cari starter sedikit dari kolam. Nah, ini kita akan kasih tahu sekarang pupuk ini isinya apa aja. Pupuk ini isinya yang pertama dedak bekatul, terus pupuk tepung fengli maaf, terus E4, molase, pupuk urea, sama pupuk NPK Ponska Plus. Ini ya, cari takarannya. Kalau saya itu
Bekatol 1 kilo, tepung vanili 1 kilo. Terus EM4 itu pakai 1/4 botol. Molase 1/4 botol. Terus urea itu sekitar 3 genggam. NPK Ponska Plus juga 3 genggam. Itu kita fermentasi. Minimal fermentasi itu 1 minggu. Semakin lama fermentasi semakin bagus, karena amoniak semakin pekat. Jadi nanti kita ini ditutup. Setelah kita aduk, bahan tadi diaduk, dimasukkan, diaduk, kita tutup rapat, kedap udara ya. Itu minimal 1 minggu. 1 minggu itu udah bisa dibuat ini, dibuat pupuknya itu udah bisa. Nah, terus semakin lama itu jangan takut, wah buatnya kebanyakan nanti sisanya buat apa. Semakin lama itu semakin bagus teman-teman. Semakin lama semakin lama fermentasinya itu semakin bagus. Jadi takarannya kalau untuk satu botol kas ya, ini pupuk ini cuman kita pakai sekitar 1,5 genggam. Jadi 1,5 genggam untuk 1 botol kas. Jadi fermentasi tadi itu bisa buat banyak ya. Modalnya kita murah banget. Dedak itu sekitar 8.000 1 kilo atau 10.000. Tepung vanili 20.000. 4 molase itu murah banget. Jadi kalau 1 genggam ini paling modal aslinya untuk 1 botol kas itu mungkin ya 1.000 atau 1.500 rupiah. Itu buat teman-teman itu yang mungkin agak susah itu carinya pupuk urea, karena harus memiliki kartu tani. Nanti bisa meminta tolong sama teman-teman yang punya kartu tani atau gimana buat beli pupuk urea. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah penebaran starter. Penebaran starter kalian harus cek amoniak di ini tempat kultur. Amoniak di tempat kultur itu bisa dicek dengan apa? Kalian ini apa namanya? Paling bawah ini kita elus aja gini, kita usap, terus dicium. Nah, nanti kalau emang punya saya ini udah nggak bau. Kalau emang masih bau itu baunya kayak belerang. Itu amoniak masih ada. Nah, kalau baunya bau kayak apa ya? Kayak lumut atau apa itu pokoknya bau tanaman. Itu starter masuk langsung aman. Kalau baunya masih kayak bau belerang, itu berarti fermentasi amoniak belum hilang sepenuhnya. Teman-teman bisa ngakali dengan aerator. Kasih aja aerator. Soalnya dari pertama kultur, kalau mau dikasih aerator terus panas, itu banyak konsumsi panasnya, itu green water cepet banget, cepet langsung hijau sih. Itu 2-3 hari 1 botol kas itu langsung hijau semua, walaupun starter green waternya cuma sedikit gitu ya. Karena apa? Amoniak dia langsung diputar-putar terus amoniaknya. Amoniak ibaratnya seperti kayak dibantu untuk proses keluarnya gitu. Jadi patokan untuk starter itu amoniak hilang, starter masuk. Nah, setelah starter masuk itu biasanya nunggu sekitar 2-3 hari baru bisa berkembang biak starternya gitu. Nah, keuntungannya pakai green water itu dia nggak berbau seperti kohe.
ramah lingkungan. Nah, tapi di situ juga ada kelemahannya itu kita harus selalu membuat green water terus. Setiap kita mau kultur kutir, kita harus buat green water setiap hari, ibaratnya buat stok. Karena saat ini nanti dimakan sama kutir, nanti airnya akan berubah menjadi coklat, green waternya hilang semua. Jadi teman-teman, saya sarankan buat 3 bokolkas. 3 bokolkas itu buat green water. Nah, satu untuk kultur kutir, 2 untuk pasokan pakan. Jadi setiap satu bokolkas ini green waternya udah dimakan, nanti diambil aja, dibuang separuh, nanti ditambah lagi green water yang udah matang, nanti bisa boom lagi lah, siklusnya seperti itu. Nah, sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Untuk keterangan lanjut bisa DM saya. Tetap semangat, jangan putus asa. Ayo kita membuat percobaan Indonesia semakin maju. Salam semangat, salam hebat Betara FM.